Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di channel Guru Bahasa Indonesia. Pada hari ini kita akan membahas materi bab 3 kelas 7 SMP, yaitu teks prosedur. Namun, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan apabila dirasa bermanfaat materi ini, silakan share ke teman Anda, ke anak-anaknya, ataupun ke keluarga lain yang ingin mengetahui materi ini. Dan bagi anak-anakku yang ada di rumah, yang sedang mengikuti pembelajaran daring hari ini, sebelum kita belajar, mari kita berdoa agar apa yang kita dapatkan pada hari ini, yaitu ilmu yang bermanfaat, ilmu berberkah, dan bisa bermanfaat bagi diri sendiri, dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Mari kita ikuti pembahasan selanjutnya. Bab 3, mewariskan budaya melalui teks prosedur. Kompetensi dasar 3.5, mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat, cara memainkan alat musik, tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada materi KD 3.5 ini ada 3. 1. Peserta didik dapat mengidentifikasi tujuan teks prosedur. 2. Peserta didik dapat mengidentifikasi bahasa dalam teks prosedur. 3. Peserta didik dapat mengidentifikasi jenis teks prosedur. Anak-anak, sebelum kita lanjut ke pembahasan materi, Ibu akan bertanya dulu. Pernahkah kalian menyalakan komputer, atau menyalakan televisi, atau membuat mie instan, ataupun memainkan alat musik seperti gitar, piano, dan lain sebagainya? Nah, anak-anakku, yang kalian lakukan itu adalah contoh teks prosedur. Dengan contoh yang kalian lakukan itu, maka pasti di antara kalian sudah ada yang tahu pengertian teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Iya, bagus sekali. Teks prosedur adalah merupakan jenis teks yang berisi penjelasan tentang bagaimana sesuatu harus dilakukan atau dibuat ataupun dimainkan. Berikut ini, Ibu akan menyajikan 3 contoh teks prosedur. Teks 1. Cara memainkan angklung. Angklung merupakan warisan seni tradisional Indonesia. Sebagai warisan seni yang sangat berharga, kita hendaknya belajar memainkan angklung. Begini cara memainkan angklung. 1. Pegang angklung dengan tangan kiri. Pegang angklung dengan cara memegang simpul pertemuan dua tiang angklung vertikal dan horizontal yang berada di tengah, sehingga angklung dipegang tepat di tengah-tengah. 2. Pegang dengan genggaman tangan dan telapak tangan menghadap ke atas ataupun ke bawah. 3. Posisikan angklung yang dipegang tegak dan sejajar dengan tubuh. Jarak angklung dari tubuh sebaiknya cukup jauh. Siku tangan kiri hampir lurus agar angklung dapat digetarkan dengan baik dan maksimal. 4. Pegang ujung tabung dasar angklung horizontal dengan tangan kanan dan getarkan dengan getaran ke kiri dan ke kanan.
dengan posisi angklung tetap tegak horizontal, tidak miring agar suara angklung rata dan nyaring. 5. Sewaktu angklung digetarkan, sebaiknya dilakukan dengan frekuensi getaran yang cukup sering sehingga suara angklung lebih halus dan rata. 6. Mainkan angklung sambil berdiri agar hasil permainan lebih baik. Selamat berlatih untuk melestarikan budaya Indonesia. Teks kedua, cara membuat obat tradisional insomnia. Bahan-bahannya adalah 1. 5 potong akar kelapa hijau masing-masing 4 cm. 2. 600 cc air. 3. 10 butir biji teratai. Langkah-langkah atau cara membuatnya. Langkah pertama adalah ambil 5 potong akar kelapa hijau masing-masing 4 cm. Langkah kedua, tumbuk kasar bersama 10 butir biji teratai. Langkah ketiga, tambahkan 600 cc air ke dalam hasil tumbukan. Langkah keempat, rebus semuanya dengan anco yang telah dibuang bijinya sehingga air tersisa tinggal 300 cc. Dan langkah terakhir atau langkah kelima, minum selagi hangat. Teks ketiga, cara melakukan gerakan tari tortor. Tari tortor merupakan salah satu tari tradisional dari Sumatera Utara. Cara menarikannya cukup sederhana dengan gerakan tangan dan kaki jinjit-jinjit. Gerakan salah satu jenis tari tortor dilakukan sebagai berikut. 1. Putar lagu dari daerah Sumatera Utara yang sesuai. 2. Ambil posisi kedua kaki rapat, kaki kanan agak maju sedikit. 3. Tangkupkan kedua telapak tangan di depan pinggang kanan. Ujung ibu jari saling menyentuh. 4. Gerakkan kedua telapak tangan perlahan ke arah kiri. Ujung-ujung jari juga ikut digerakkan perlahan. 5. Ganti gerakkan kedua telapak tangan perlahan ke arah kanan. 6. Gerakkan telapak kaki ke atas bawah dengan gerakan jinjit selama tangan bergerak ke kiri dan ke kanan. 7. Ulangi gerakan tangan dan kaki. Begitu seterusnya sampai lagu habis atau mengikuti irama kondang. Nah, dengan belajar tren ini, kita bisa belajar mewarisi budaya luhur bangsa kita dan selamat berlatih. Setelah anak-anakku memahami dan mencermati ketiga contoh teks prosedur tadi, maka anak-anakku bisa mengidentifikasi ciri teks prosedur. Mengidentifikasi dari segi tujuan teks prosedur, mengidentifikasi dari segi bahasa, dan mengidentifikasi jenis teks prosedur. Nah, sekarang kalian sudah mengetahui tujuan teks prosedur, bukan? Iya, jadi tujuan teks prosedur yaitu menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca atau pemirsa dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan suatu pekerjaan, atau menggunakan suatu alat. Teks prosedur memiliki ciri yang membedakan dari teks-teks lain. Ciri teks prosedur dari segi isi ada 3. Yaitu 1. Panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. 2.
aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan dalam melakukan kegiatan. 3. Isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Kalau tidak urut, itu bukan teks prosedur, tapi itu hanya tips. Berikutnya adalah ciri bahasa yang digunakan pada teks prosedur. Ciri bahasa yang kita temukan dalam teks prosedur yaitu 1. Kalimat perintah, karena pada teks prosedur pembaca berfokus untuk melakukan suatu kegiatan. 2. Selain kalimat perintah, juga diberikan saran dan larangan agar diperoleh hasil maksimal pada waktu menggunakan atau membuat ataupun memainkan. 3. Penggunaan kata dengan akurat. Misalnya, seperempat tepung, 5 buah rimpang kunyit, dan lain sebagainya. 4. Menggunakan kalimat dengan batasan yang jelas. Seperti kalimat, rebus hingga menjadi bubur. Lipat bagian ujung kanan sehingga membentuk segitiga sama kaki. Yang terakhir kita bahas adalah jenis teks prosedur berdasarkan tujuannya. Berdasarkan tujuannya, teks prosedur ini dibagi menjadi 3. 1. Teks prosedur untuk memandu cara menggunakan atau memainkan suatu alat, yaitu cara memainkan suatu alat musik atau cara menggunakan alat. 2. Teks prosedur untuk memandu cara membuat. Ada bahan dan ada langkah-langkah membuatnya. 3. Teks prosedur untuk memandu cara melakukan sebuah kegiatan, seperti cara menari dan cara melakukan senam. Demikianlah pembahasan materi pada hari ini, yaitu materi KD 3.5 mengidentifikasi ciri teks prosedur. Jadi Ibu harap anak-anakku bisa memahami dan mengerti pengertian teks prosedur, tujuan teks prosedur, dapat memahami bahasa teks prosedur, dan dapat memahami juga jenis-jenis teks prosedur, agar anak-anakku bisa mengerjakan tugas yang diberikan di WA. Anak-anakku yang saya cintai, Ibu akhiri pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.